Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan dengan tema Manajemen Kesiswaan. Kelompok kami yang beranggotakan Yonara Maisyahani, Hendrawan, Muhammad Thorik, Dian Syekh Nur Maulana, dan Atia Fikrotun Nisa. Yang pertama kita akan membahas pengertian manajemen kesiswaan. Menurut Nezevich 1961 mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti halnya pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa. Pembinaan sekolah mulai dari penerimaan siswa, pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik di sekolah, mulai penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif, sampai dengan siswa menamatkan pendidikannya. Penerimaan siswa baru. Menurut Desi Anwar 2003, penerimaan merupakan penyambutan proses, perbuatan atau sikap terhadap seseorang. Siswa merupakan pelajar pada akademik ataupun perguruan tinggi. Langkah-langkah penerimaan murid baru pada umumnya berlangsung sebagai berikut. A. Menentukan banyaknya murid yang akan diterima, baik untuk kelas 1 dan kelas lainnya kalau memang dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku. B. Menentukan syarat-syarat penerimaan. C. Mengadakan pengumuman, menyiapkan soal-soal tes untuk seleksi dan menyiapkan tempat seleksi. D. Melaksanakan penyaringan melalui tes tertulis maupun lisan, mengadakan pengumuman penerimaan. F. Mendaftar kembali calon siswa yang terjadi. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan sekolah. Selanjutnya adalah syarat-syarat umum penerimaan siswa baru. Yang pertama yaitu umur sesuai dengan tingkat sekolah. Salinan surat tanda tamat belajar untuk SMP dan SMA. Salinan rapot kelas tertinggi. Mengisi formulir yang disediakan. Salinan surat kelahiran. Surat kelakuan baik dari Pamong Praja. Surat kesehatan terkadang merupakan syarat khusus. Kemudian membayar uang pendaftaran. Kemudian masa orientasi siswa baru. Orientasi peserta didik atau siswa baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah, tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi ini menyangkut yang pertama lingkungan fisik sekolah, sarana dan prasarana sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain di sekolah, lapangan olahraga, gedung dan perlengkapan sekolah, serta fasilitas-fasilitas lain yang disediakan di sekolah. Yang kedua yaitu lingkungan sosial sekolah. Tentunya kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, teman sebaya seangkatan, peserta didik, senior di sekolah. Poin selanjutnya yaitu pengelolaan kegiatan belajar mengajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management, asal kata dari bahasa Inggris, yang diindonesiakan menjadi manajemen. Dilihat dari asal kata manajemen, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses mengelola suatu sistem kegiatan belajar, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dan dapat memenuhi tujuan yang direncanakan sebelumnya. Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang ikut menentukan keberhasilan, yakni pengaturan proses belajar mengajar dan pengajaran itu sendiri, dan keduanya saling ketergantungan satu sama lain. Kemampuan mengatur proses belajar mengajar yang baik akan menciptakan situasi yang memungkinkan anak belajar, sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Syeful Bari dan Aswan menyebutkan beberapa tahap pengelolaan
dan pelaksanakan proses belajar mengajar yang diperinci sebagai berikut. 1. Perencanaan. A. Menetapkan apa yang mau dilakukan, kapan dan bagaimana cara melakukannya. B. Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target. C. Mengembangkan alternatif-alternatif. D. Mengumpulkan dan menganalisis informasi. E. Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pada poin A, menyediakan fasilitas perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui suatu proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. B. Pengelompokan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. C. Membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. D. Merumuskan menetapkan metode dan prosedur. E. Memilih mengadakan latihan dan pendidikan tenaga kerja serta mencari sumber-sumber lain yang diperlukan. Yang ketiga yaitu pengarahan. A. Menyusun kerangka waktu dan biaya secara terperinci. B. Memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan. C. Mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. D. Membimbing, memotivasi, dan melakukan supervisi. Yang keempat yaitu pengawasan. A. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibanding dengan rencana. B. Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan merumuskan tindakan koreksi. Menyusun standar-standar dan saran-saran. C. Menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan. Itu poin yang terakhir. Selanjutnya yaitu bimbingan siswa. Bimbingan belajar menurut Umar Hamalik adalah bimbingan yang ditujukan kepada siswa untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, kemampuannya, dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa. Yang pertama, tujuan bimbingan belajar yaitu untuk mendapatkan pengetahuan. 2. Merupakan upaya untuk menanamkan konsep dan keterampilan. Ketiga, merupakan upaya untuk membantu sikap dan perilaku. Poin kedua, secara psikologis manusia memiliki berbagai macam potensi yang mana mendukung dan mempengaruhi belajar siswa. Antara lain intelijensi, perhatian, minat, dan bakat. Poin ketiga yaitu masalah dalam bimbingan belajar. Kelemahan utama para peserta didik antara lain kurangnya pengetahuan umum, kesulitan menentukan pertanyaan penelitian, ketidakmampuan mengikuti proses belajar, mengolah informasi, dan kesulitan mengevaluasi masalah, sehingga berimbas pada kebiasaan belajar siswa yang buruk. Poin yang terakhir yaitu pengelolaan aktivitas siswa. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik, yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Fakta-fakta di lapangan ditemukan sistem pengelolaan anak didik masih menggunakan cara-cara konvensional dan lebih menekankan pengembangan kecerdasan dalam artian yang sempit dan kurang memberi perhatian kepada pengembangan bakat kreatif peserta didik. Perkembangan anak didik yang baik adalah perubahan kualitas yang seimbang baik fisik maupun mental. Tidak ada satu aspek perkembangan dalam diri anak didik yang dinilai lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan saat ini harus diupayakan untuk memberikan pelayanan khusus kepada peserta didik yang mempunyai kreativitas dan juga keberbakatan yang berbeda agar tujuan pendidikan dapat diarahkan menjadi lebih baik. Keunikan yang terjadi pada peserta didik memang menimbulkan satu permasalahan tersendiri yang harus diketahui dan dipecahkan sehingga pengelolaan murid dalam satu kerangka kerja yang terpadu mutlak diperhatikan. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan siswa harus dipahami oleh orang-orang yang bekerja di lembaga sekolah, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang kesehariannya
berinteraksi dengan siswa. Ya itulah tadi penjelasan dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi.